بسم الله الرحمن الرحيم على من شيخنا أبو بكر بن عبد الله العطاس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para habaib zurriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah bisa hadir di tempat kita, di majlis kita. Semoga dengan kedatangan mereka Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan demi keberkahan untuk majlis kita, sehingga juga Allah memberkahi kita. Setidaknya kita keluar dari majlis ini kecuali Allah ampunkan segala dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama yang juga hadir pada majlis ini. Kita doakan beliau semuanya, Allah jaga beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahkan rezeki beliau, dan semoga beliau selalu di jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para a'dha ataupun jamaah Majlis Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah, khususnya karena permintaan dari Akhina Zamzami untuk menyapa yang hadir ataupun yang menonton live kita, maka ulun ucapkan juga terima kasih. Semoga apa yang kita lihat, perkumpulan kita pada malam ini mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini, pada kesempatan kita malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di dalam rangka mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada para saudara-saudara kita yang ada dari Banjar, dari Martapura. Fanaqul lahum ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah bahwa Majlis Riyadhus Shalihin setiap minggunya mengadakan sebuah pengajian yang diawali dengan pembacaan maulid, kadang juga pembacaan Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Setelah membacakan dari pembacaan yang dibaca oleh para salafun saleh, kita lanjutkan dengan membacakan sebuah hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis tersebut dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, sahibus sunan. Maka bagi ashab yang beliau sudah terbiasa ataupun sudah pernah belajar ilmu syariat di pondok-pondok ataupun di fakultas-fakultas,
tidaklah heran lagi dengan nama Al-Imam Tirmidzi, karena Imam Tirmidzi ini adalah salah satu imam selain dari Bukhari wal Muslim, yang dimana hadisnya, kitabnya itu bisa dijadikan sebuah rujukan dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau memiliki sebuah karangan kitab selain dari sunannya, selain dari Sunan At-Tirmidzi, beliau mengumpulkan ataupun mentaklif sebuah kitab yang bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, yang dimana dijelaskan di dalam kitab tersebut apapun yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah wal hadirun, ketika kita membahas sejarahnya Rasul, yang kita baca tadi Maulid Ad-Daibai, kita baca tadi Al-Maulid Ad-Daibai, yaitu maulid di zaman sebelum lahirnya Maulid Habsyi. Kan dulu Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Sewun, beliau sebelum membaca ataupun mengarang karangan beliau yaitu Maulid Habsyi, beliau setiap tahunnya membaca Maulid Daiba, yaitu karangan dari Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, yang dimana karangan yang dibaca tadi satu persatu itu semuanya adalah sebuah catatan ataupun ungkapan sahabat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada bedanya antara maulid yang kita baca Daibai dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Cuma di Syama'il Al-Muhammadiyah ini menjelaskan sanadnya dan menjelaskan beberapa banyak yang tidak dijelaskan di Maulid Ad-Daibai tersebut. Apa gunanya? Kenapa kita dianjurkan untuk lebih dalam mempelajari tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagian dari i'tiqad kita dan bahkan hukumnya wajib. Subhanallah, dalam keseharian kita, bahkan setiap salat kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa Nabi Muhammad? Maka setidaknya kita diwajibkan untuk mengetahui siapa yang kita yakini bahwa beliau adalah nabi. Apakah beliau sebagaimana akhlaknya sudah jelas, kita sering diceritakan setiap majelis-majelis taklim bahwa semuanya itu adalah akhlaknya Rasulullah. Cuman kepribadian Rasulullah, kehidupan Rasulullah, bagaimana wajah beliau, bagaimana pakaian beliau, dan semuanya itu semuanya juga termasuk dari i'tiqad kita. Kita wajib meyakini dengan belajar. Contoh, Nabi Muhammad memiliki kulit yang warna putih kemerah-merahan. Maka pada saat itu kita wajib meyakini. Kalau seandainya ada dalam diri kita, oh Nabi Muhammad mungkin kulitnya warna coklat, maka subhanallah syahadat kita batal. Maka kata Ibnu Syafa', beliau mengatakan bagi mereka yang sudah muallaf ataupun mukallaf, dan ini adalah berbeda pendapat ulama, cuman setidaknya Ibnu Syafa' beliau mengatakan awal wajibin, pertama kali yang wajib diketahui bagi setiap umatnya Rasulullah, bagaimana nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alamatul iman. Jadi kita diwajibkan untuk mencintai Rasul. Setidaknya bagaimana kita mencintai Rasul? Dengan mengetahui sejarah beliau. Karena apa? Tidaklah ada sebuah sejarah dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membuat hati kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah, dan Nabi yang memiliki sebuah sifat yang sangat luar biasa, yaitu rahmat lil alamin. Walhamdulillah, di dalam pembahasan ini majelis kita semalam ketika datang Al-Habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Idrus bin Abdul Rahman Al-Kaf yang dari Banjar, kita sempat membacakan hanya 2 hadis yang bersangkut pautan tentang bagaimana terompahnya Rasulullah. Bahasa kasarnya bagaimana sandalnya Rasulullah. Kalau tidak tahu terompah, sandal. Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan secara detail setiap hal yang bersangkut pautan dengan Rasulullah secara detail, satu persatu, sampai sekarang kita ke bab 11 yang menerangkan bagaimana sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya Rasulullah. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الخزاع عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس قال كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلان مسنا شراكهما. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis sudah dibaca di acara ataupun kesempatan kita yang telah lewat, yaitu pada minggu kemarin. Yaitu kita kembali lagi menerangkan definisi ataupun bagaimana sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah Habib, sandalnya Rasulullah juga diceritakanlah. Sandalnya Rasulullah ini yang pertama sering kita ucapkan di setiap kesempatan. Kita sering ingatkan bahwa sebuah hal ataupun sesuatu yang bersender, yang istanada, yang istinad, yang memiliki sebuah ikatan terhadap sesuatu yang istimewa, niscaya sesuatu tersebut akan ikut istimewa. Dan begitu pula lah setiap apapun yang bersangkut pautan dengan Nabi itu menjadi mulia, menjadi istimewa. Sebagaimana sebuah dawuh ataupun perkataan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau seandainya Hajar Aswad, taulah, semoga kita termasuk orang-orang yang ziarah umrah ataupun haji nanti, biar kita melihat sendiri bagaimana bentuk dari Hajar Aswad. Sayyidina Umar pernah beliau mengatakan, kalau seandainya Rasulullah tidak mencium ini batu, aku tidak menciumnya. Dan apapun yang berkaitan dengan Nabi itu diikuti oleh sahabat Nabi. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan Rasul, dan setiap apapun yang berkaitan dengan Rasul niscaya akan jadi mulia. Dan apalagi bagaimana kemuliaan dari sandal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa subhanallah, sandalnya Nabi, sandal. Ingat kita pernah menjelaskan yang pertama kali menuliskan sebuah sejarah Rasulullah itu siapa? Sayyidina Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah bin Zubair, beliau meninggal sekitar tahun 82 Hijriah. Beliau sudah menuliskan sejarah Rasul. Dan setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi dicatat oleh ulama. Kita jelaskan kemarin bahwa Al-Hafidhul Iraqi, beliau memiliki sebuah karangan tentang sirah, tentang sejarahnya Rasulullah dengan berupa bait-bait. Apa bait itu? Syair-syairan. Nama kitabnya Alfiyah, Alfiyatus Sirah, Alfiyatus Sirah kalau tidak salah. Jadi di sini ataupun di penjelasan dari Hafidh Iraqi dijelaskan bagaimana sejarah ataupun sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Ibnu Asakir. Yang di Ibnu Asakir beliau memiliki satu juz khusus tentang menerangkan bagaimana sifat ataupun ciri-ciri dari sandalnya Rasulullah. Namanya apa? Timthalun Ni'al, satu juz kamil. Di dalam penjelasan Ibnu Asakir yang patut kita ambil dan menjadi sebuah landasan bagi kita, bahwa subhanallah, masyarakat Sampit ataupun kita kaum muslimin tidak heran ataupun tidak menjadi sebuah hal yang asing lagi. Kadang di kopiah kita, apalagi orang-orang yang sering hadir majelis, ada terompah. Nih kayak Ustaz siapa itu? Nah, pian coba diangkat kopiahnya, ditunjukkan ke. Nah, kenapa seperti itu? Kadang berupa seperti gantungan kunci dan seterusnya. Itu memiliki landasan.
bukan sembarangan. Dan bahkan apalagi kita pada zaman ini yang subhanallah fitnah antara umat muslim dengan umat muslim diadu domba. Bahkan kalau seandainya ada beberapa orang yang insyaallah kita tahu semuanya ahli bid'ah yang membid'ah-bid'ahkan itu kadang membebadah bahwa apa gunanya sandal tersebut, tidak ada dalilnya. Sayyidina Ibnu Asakir bukan ulama ini, bukan ulama apa namanya sembarangan. Beliau memiliki satu juz kamil, satu kitab, jadi satu jilid bahasanya, tentang menerangkan bagaimana sandalnya Rasulullah. Di situ diceritakan dari saking berkahnya, dan ini sebagai landasan buat kita. Dari saking berkahnya ini sandal, bahwa beliau menuliskan sebuah sejarah ataupun kisah di dalam kitab beliau, bahwa ada salah satu orang dari keluarganya, fi riwayah bahwa itu adalah istrinya, lagi sakit keadaan yuhlikuha, sampai penyakit tersebut dari saking parahnya hampir membuat istri tersebut meninggal ataupun sakitnya sudah parah. Maka subhanallah ada salah satu orang saleh yang beliau memberikan timsal ataupun sebuah gambaran dari gambaran sandal Rasul dan meletakkannya kemana? Ke tempat yang sakit pada saat itu. Maka subhanallah dengan doanya, apa doanya? Allahumma arini barkat sahib hadan na'i. Ya Allah, perlihatkan kepada aku keberkahan dari siapa? Dari orang yang memiliki sandal ini. Maka subhanallah fasyafahu fil hal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang tersebut, kepada istri tersebut langsung seketika. Maka subhanallah ini menjadi sebuah landasan. Banyak salah satu ulama-ulama yang menjelaskan bagaimana kemuliaan dari sandalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulia? Kenapa? Karena sandal tersebut adalah sandal satu-satunya sandal yang pernah menginjakkan ataupun yang pernah ada di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika ayyam Isra wal Mi'raj. Wa na'lun tadusul arsya ruhi fidauha. Ya Allah, bahwa bagaimana kemuliaan sandal Rasulullah, bahwa sandal tersebut pernah menginjakkan dirinya ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terpujilah sandal tersebut karena istinad beliau kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal subhanallah ayyuhal hadirun, sandal itu benda. Sandal itu benda. Antum pernah mendengarkan sebuah kisah di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan bagaimana guguk, maaf bahasa sampitnya apa? Hewan anjingnya Ashabul Kahfi namanya Qitmir, fi riwayah namanya Qitmir. Beliau masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Karena apa? Karena kaitan si anjing tersebut terhadap orang yang saleh, yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan beliau ini nabi, ada yang mengatakan beliau itu wali min auliyaillah. Wala muskilatalah, dan tidak ada permasalahan di situ. Yang kita ambil hikmahnya apa? Ini loh, anjing hewan yang tidak pernah memiliki akal pikiran, karena kedekatan mereka kepada Ashabul Kahfi, orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Qitmir tersebut, anjing tersebut, di surganya Allah. Dan juga bagaimana sandalnya Rasulullah yang merupakan benda mati memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah dikarenakan kedekatannya, kaitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita padahal yang beriman kepada Rasulullah, yang tiap hari membaca salawat kepada Rasulullah, kita harapkan kita mendapatkan apa? Mendapatkan tempat yang terdekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkumpulnya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjutkah? Kada. Kopinya adalah? Ada. Diminum dulu.
Ulun uyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi ya? Belum dibaca. Tayyib. Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menuliskan di dalam Alfiyah Siratun Nabawi yang kita jelaskan tadi, berupa syair-syair yang menerangkan tentang kehidupan Rasulullah, sejarah Rasulullah. Min dhimni, dari salah satu dari sejarah beliau, yaitu apa? Pencerita ataupun ceritanya beliau, membahas beliau tentang sandal tersebut. Dengan syairnya beliau mengatakan wa na'luhu al-karimatul masunah tuba liman massa biha jabinah laha qibalan bisayrin wa huma sibtiyatan sabatu sya'rahuma wa tuluha shibrun wa isbi'ani wa 'arduha mimma yalil ka'bani سبع أصابع وبطن القدم 5 وفوق ذا فالست فاعلمي ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل. Artilah artinya. Gak ada harapan. Jadi beliau menceritakan definisinya secara detail sandalnya Rasulullah bagaimana. Kata beliau, wa na'luhul karimatul masunah. Sandalnya Rasulullah adalah sandal yang mulia. Tuba liman massa biha jabinah. Di sini dikatakan laha qibalani. Nah, kita jelaskan kemarin apa itu qibal. Qibal yaitu apa? Alat pengikat dari bawah sandal ke tali yang di atas sandal. Apa namanya itu? Alas sandal itu apa Zamzami? Sol. Terus talinya? Tali sandal. Jadi subhanallah, kita sudah jelaskan ini Habib, tiruan dari sandalnya Rasulullah. Melihatlah ini Habib. Ini replikanya. Jadi sandalnya Rasulullah itu solnya di bawah, talinya ada dua, qibalani, ada dua pengikat dari tali tersebut. Yang dimana Al-Hafidh Iraqi beliau menjelaskan di antara tartibnya ataupun jarak di antara kedua tali tersebut sekitar 2 jari. Kita sudah membahas kemarin bagaimana yang diikat ataupun yang diletakkan di antara 2 tali tersebut. Yang pertama yaitu jempol kita, di antara jempol dan juga apa nih, jari telunjuk kaki. Sebagaimana kita kalau seandainya pakai sandal swallow, seperti itu. Terus kan ada 2 tali, di mana satunya? Satunya di antara jari tengah kaki dan juga jari manis. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi seperti ini bentuk bagaimana Rasulullah mengikat 2 tali dari sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan kana li na'ri Rasulillah qibalani mathniyun shiraquhuma, bahwa sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama bagaimana tali mengikat ke sol tersebut ada 2. Terus atasnya apa itu atasnya? Apa bahasa kitanya ya? Coba ambilkan sandal swallow biar tahu. Kada, biar paham aja orang sini, biar paham. Sambil diminum kopinya. Lapar lah bukan pian. Coba lihat, ini qibal namanya. Apa namanya ini? Jari ataupun yang pengikat dari jari tersebut namanya qibal. Nah, sandalnya Rasulullah memiliki dua jari tersebut, dua tali tersebut. Terus yang kedua syiraquhuma. Ini di atas. Apa namanya ini? Tali yang di atas
itu namanya syirak. Nah, syirakuhuma maksudnya apa? Dua talinya juga di atasnya. Ini kan satu tali. Jadi sandalnya Rasulullah memiliki dua tali. Sebagaimana yang dilihat di sini, coba lihat bahwa di atasnya ada dua. Satu, dua. Nah, seperti inilah contoh yang sangat mirip terhadap sandalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طحمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبلان قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنها كانتا نعل النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang diambil oleh Imam Isa ataupun Imam Tirmidzi, beliau merujuk dalam hadis tersebut kepada hadisnya Imam Anas bin Malik. Ayo, siapa beliau? Sayyidina Anas bin Malik siapa? Sayyidina Anas bin Malik adalah khadimur Rasul, adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didoakan oleh Rasulullah dengan dua doa. Siapa yang bisa jawab? Dua doa yang didoakan Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ada dua doa. Minggu kemarin kita bahas. Lupa sudahlah. Yang pertama apa? Allahumma barik lahu fi malih. Ya Allah, berikan keberkahan buat si Anas terhadap hartanya. Maka kata Imam Malik ketika beliau sudah berpisah terhadap Rasulullah bersama Rasulullah, beliau mengatakan inna mali lakatsir. Ketahuilah hartaku ini sangat banyak. Mengatakan kepada murid-muridnya. Sampai yang menjadikan harta Sayyidina Anas bin Malik itu banyak hartanya dikarenakan cocok tanam beliau yang biasanya buah tersebut hanya setahun berbuah ataupun musimnya hanya satu kali setahun, yang Sayyidina Anas dua kali, berkah dari doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap anak-anak dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik memiliki anak berapa? Beliau mengatakan wa inna auladi wa auladu auladi balagha mi'ah, bahwa keturunanku itu lebih dari 100. Kembali lagi karena berkahnya doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita percaya kada bahwa doanya Rasulullah mustajab? Jelas mustajab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih sahabat-sahabat Rasul yang sudah hidup bersama Rasulullah mendapatkan doa tersebut secara zahir langsung dikabulkan oleh Allah. Sekarang Rasulullah apakah tidak mendoakan kita? Jelas mendoakan kita. Apa kata Rasulullah terhadap Sayyidatuna Aisyah? Ketika Sayyidatuna Aisyah, beliau melihat Rasulullah datang dan subhanallah, Siti Aisyah memuji Rasulullah dengan ucapannya, ya Rasulullah ma adwa'uka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah bersinarnya engkau. Maka ini bisyarah terhadap siapa? Orang-orang yang sering memuji baginda Muhammad. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang sering memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah dosanya Siti Aisyah, ma taqaddam yang sudah dilalui, wa ma ta'akhkhar yang akan dilalui, yang muncul, yang tampak ataupun yang tak tampak. Maka subhanallah Siti Aisyah saking riangnya meloncat-loncat sampai Rasulullah mengatakan apa? Ya Siti Aisyah, ketahuilah bahwa aku mendoakan umatku seperti doaku kepadamu setiap harinya. Maka subhanallah, al-anbiya ahya'un fi quburihim. Mereka semuanya tetap hidup di dalam kuburan mereka. Maka subhanallah, ini yang menjadi sebuah majelis kita dan majelis setiap
orang-orang yang memiliki majelis-majelis dengan niat baik. Kita doakan semuanya, semoga Allah dan Rasulnya bangga terhadap kita, dan semoga dengan wasilahnya majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap diri dari kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, keberkahan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Sayyidina Anas bin Malik akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalan. Nah, di sini dapat ziyadatul ma'rifah. Kita dapat ilmu tambahan tentang bagaimana sandalnya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa akhraja ilaina, pada saat itu Isa bin Tahman, yaitu salah satu murid dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau melihat gurunya mengeluarkan salah satu sandal, yaitu sandalnya Rasulullah. Apa sandalnya? Na'laini jardawaini, dua sandal yang dimana sandal tersebut mujarradaini minasy'ar. Maksudnya apa? Dua sandal yang dari kulit, yang dimana bulu dari kulit tersebut sudah tidak ada. Kita kiaskan, jangan sampai kita kiaskan seperti sandal-sandal zaman sekarang, bahwa 1400 tahun yang lalu gak ada pabrik swallow, gak ada pabrik apa lagi, pabrik Amazing gak ada, Bata gak ada. Jadi dulu orang Bahari itu memakai sandal dengan menggunakan alat yang seadanya, ataupun beberapa barang yang biasa digunakan mereka untuk dijadikan sandal. Dan di zaman Rasulullah itu seringnya menggunakan apa? Menggunakan kulit. Yang dimana kulit itu ataupun kulit yang biasa dipakai dan dijadikan sandalnya Rasulullah, yaitu kulit yang tidak ada bulunya. Jardawa ini maksudnya tidak berbulu. Jadi subhanallah, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah semuanya sudah ada. Di zaman Rasulullah itu harus dihilangkan dulu kulitnya, sehingga Rasulullah salah satu sandalnya menggunakan sandal yang apa? Jardawa ini, ataupun sandal yang tidak berbulu dari kulit. Bahkan diceritakan min babit tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di zaman hidupnya, bahwa beliau pernah berjalan tidak menggunakan sandal. Kapan? Fi iyadatil marid, ketika beliau menjenguk orang yang sakit. Subhanallah, seorang pemimpin tidak bersandal. Ini menandakan bagaimana ketawaduan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman itu adalah zaman al-faqrul muqni', adalah zaman yang dimana kelaparan ataupun kemiskinan itu di atas rata-rata, merajalela. Dan disitulah Rasulullah meninggalkan sandalnya untuk apa? Jubar khatir, sebagai apa? Sebagai sosok panutan kita dan panutan kepada orang yang fakir, yang tidak memiliki sandal. Rasulullah pernah tidak memakai sandal. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut nih. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال ابن عمر رأيتك تلبس النعال سبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتودأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Tayyib, hadis yang ke sekian ataupun hadis yang ke-23, hadis yang keempat berarti. Hadis yang keempat yang menerangkan tentang bagaimana sandalnya Rasulullah, yaitu hadis yang diambil oleh Imam Tirmidzi dari Ishaq bin Musa al-Ansari. Dan hadis yang akan dibacakan ini adalah hadis muttafaqun alaih, adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Di mana kisah beliau diambil dari Ubaid bin Jurayj. Ubaid bin Jurayj beliau mengatakan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Yaitu Abdullah bin Umar, salah satu sahabat dari sigharus sahabi, anak dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Imam, wahai guru." Waktu itu Sayyidina Umar sudah menjadi guru besar. Dan beliau mengatakan, "Ra'aituka talbasun ni'al as-sabtiyah."
Ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, aku melihat engkau ini kemana-mana menggunakan sandal, yaitu sandal sibtiyah. Apa sandal sibtiyah? Sandal sibtiyah ini adalah sandal yang terbuat dari kulitnya sapi. Nah, di sini perbedaannya antara sandal kulit sapi dengan kulit-kulit yang lain. Kalau kulit sapi ini ketika didabel, ketika dibersihkan, apa bahasanya? Disamak kalau kata orang Jawanya. Proses pencucian ataupun penyucian kulit. Nah, coba lihat kalau ada usaha kayak gitulah, lihat terbang nih. Nah, terbang itu ada bulunya lah. Tidak. Dan ini kulitnya sapi. Nah, rata-rata kulit sapi kalau sudah dibersihkan jadi kayak kulitnya terbang itu. Dan as-sabtiyah adalah kulitnya sapi. Beliau melihat bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar terlihat telah menggunakan sandal dari kulitnya sapi. Maka apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar? Inni ra'aitu Rasulullah yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run. Ketahuilah wahai muridku bahwa ulun menggunakan ini sandal karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal ini. Dan ketahuilah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, penggunaan sandal Rasulullah yang seperti Rasulullah itu tidak disuruh, tidak ada himbauan untuk untuk menggunakan sebagaimana apa yang digunakan oleh baginda Muhammad. Tapi subhanallah, menunjukkan bagaimana rasa senangnya seseorang walaupun tidak disuruh, walaupun tidak dilarang, walaupun tidak ada himbauan, tetap Sayyidina Abdullah bin Umar memakai sandal tersebut. Karena apa? Yang dilihat kekasihnya Rasulullah menggunakan sandal tersebut. Dan sebagaimana ulun lawan buhan pian nih, orang-orang Banjar, orang-orang Kalimantan, masya Allah, identik dengan apa? Dengan gamis. Ingatlah ceramah ataupun kajian kita pada zaman bahari sampai pada minggu kemarin, bahwa saya katakan tidak ada pakaian yang melambangkan bahwa itu adalah pakaian Islam. Karena pakaian Islam adalah pakaian yang rapi, yang menutupi auratnya, berbeda dengan agama-agama yang lain. Tapi kenapa kok ulama-ulama menggunakan gamis, menggunakan imamah? Dikarenakan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada himbauan, tetap kita menggunakan gamisnya Rasulullah, gamis yang biasa dipakai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik ketika beliau diundang ataupun mengundang Rasulullah, pada saat itu Sayyidina Anas bin Malik memberikan beberapa jamuan kepada Rasulullah. Apa yang diharapkan Sayyidina Anas pada saat itu? Hendak melihat Rasulullah ini mengambil makanan yang apa duluan. Subhanallah, ternyata pada saat itu Rasulullah mengambil apa? Mengambil buah labu duluan untuk dimakannya. Dan pada saat itu kata Sayyidina Anas bin Malik, ketahuilah pada hari ini ketika aku melihat bahwa labu adalah makanan yang pertama kali dimakan oleh Rasulullah, aku mencintai labu ataupun menjadi labu ini makanan favoritku. Karena apa? Karena hendak mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi seperti inilah seorang muslim. Coba seperti kita cinta sama seseorang, pasti apa? Pasti perhatian terhadap apa? Terhadap apa yang disukai seseorang tersebut. Ya kalau di sini diceritakan, ini ada ziyadatul nazar, ada ilmu. Wa tawaddau fiha. Rasulullah pada saat itu menggunakan sandalnya dalam keadaan berwudu. Maka di sini apa? Adanya sebuah maklumat baru, tidak apa-apa, tidak terjadi sebuah keharuman ataupun tidak membatalkan wudunya ketika seseorang berwudu dengan menggunakan sandalnya, selagi sandalnya tersebut bisa dimasuki air. Fahamlah? Jadi jangan disalahkan kalau seandainya buhan pian melihat ada orang nih, alhamdulillah orang ulun sudah sering hadir majelis, nah tiba-tiba melihat orang lagi berwudu pakai sandal, dipadahi sama pian kada boleh kayak gitu. Tidak. Karena apa? Rasulullah pernah juga berwudu dengan menggunakan sandalnya. Nah, di sini ada dua ihtimal. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini hadis menyatakan bahwa Rasulullah berwudu dulu baru menggunakan sandalnya. Nah, cuman zahirnya hadis tersebut tidak. Karena apa? Berbeda sandal dengan khuf. Kita
saya sudah menjelaskan bagaimana khufnya Rasul. Apa khuf tersebut? Seperti sepatu. Nah, kalau sepatu tersebut tidak boleh digunakan wudu. Kalau sandal boleh. Faham toh? Lanjut. بسم الله. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي الذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان. وبه إليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وبإليه قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا ليخفيهما جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca 3 hadis tadi, cuman sanadnya tidak dibaca. Kita jelaskan bahwa hadis yang pertama yang dijelaskan oleh Habib yaitu kana lina li Rasulillah kibalan. Kita sudah jelas apa itu kibalan. Kibalan adalah dua ikatan dari benang ataupun tali yang ke solnya Rasulullah. Terus yang kedua yaitu apa? Ra'aitu Rasulullah yusalli fi na'laini makhsufatain. Bahwa Rasulullah pernah terlihat Rasulullah salat dalam keadaan memakai sandal. Wah, Beb, apa hukumnya sholat dengan menggunakan sandal? Maka hukumnya kada apa-apa. Hukum orang menggunakan sandalnya dalam keadaan sholat itu tidak menjadi masalah. Cuman ketika tempat tersebut ataupun ada beberapa syarat. Yang pertama jelas sandalnya tersebut adalah sandal yang suci. Bekas tahi ayam langsung sholat, kada sah sholatnya. Ya kalau. Nah, terus yang kedua, kenapa Beb kok sekarang ini berbeda sudah adatnya? Dikarenakan sekarang sudah perbedaan zaman. Maksudnya apa? Di masjid-masjid kita yaitu sudah tempat yang suci dan bersih. Dan rata-rata ada hambalnya. Masa hendak pian membawa sandal pian di atas hambal tersebut? Ditampar pian lawan marbot masjidnya. Nah, kalau seandainya pun ada nih, kita seandainya sholat jenazah kadang, sholat jenazah, kita sholat di kuburan. Nah, bagaimana Beb? Harus dilepas ke sandalnya, tidak menjadi masalah. Mau dipakai ataupun dilepas tidak menjadi masalah. Dalilnya apa ini? Jelas. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat dalam keadaan menggunakan sandal, yang dimana sandalnya makhsufatain. Apa makhsufatain? Aslahaha bil khiyatah. Maksudnya Pak, sandalnya bekas dijahit. Ini menjadikan sebuah dalil yang kedua apa? Bahwa Rasulullah adalah orang yang tawadhu. Sayyidatuna Aisyah pernah menggambarkan Rasulullah dengan apa? Dengan sebuah gambaran bahwa Rasulullah di dalam rumahnya mencuci baju sendiri, memasak sendiri, dan apa? Menjahit sandalnya sendiri. Karena Rasulullah seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jauh dari sifat-sifat takabur. Oh, merasa ulun ini suami, ulun ini pemimpin, maka setiap baju-baju ulun harus dicucikan. Tidak seperti itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan oleh Al-A'raj. Oh, Al-A'raj orang yang pincang. Al-A'raj, Anil A'raj. Siapa beliau? Adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau adalah salah satu murid dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman bin Hurmuz ataupun Al-A'raj, ini kita bisa ambil contoh bagaimana kehidupan beliau. Beliau adalah salah satu imam yang pertama kali menuliskan sebuah karangan di dalam ilmu nahu. Beliau pertama kali karangannya di dalam ilmu hadis dan ilmu qiraat. Berarti orangnya orang alim. Pada saat itu Al-A'raj beliau terkenal dengan orang yang pincang. Cuman subhanallah ya hadirun, beliau setelah fi rihlat dakwah ataupun beliau setelah menjadi seorang imam, sudah belajar kemana-mana, beliau sudah menjadi seorang ustaz, beliau jadikan 1 tahun kehidupannya dibagi menjadi 4. 3 bulan pertama dia gunakan untuk mencari uang, berdagang selama 3 bulan. Setiap harinya beliau berdagang. 3 bulan kedua dia gunakan kehidupannya untuk apa? Untuk berhaji.
yaitu fi ayyamil musimil hajj. Maksudnya berhaji ini apa? Ya kehidupannya di sekitar Makkah dan Madinah. Yang ketiga, beliau yang 3 bulan yang ketiga beliau gunakan untuk mengajar. 3 bulan yang keempat beliau gunakan untuk berperang fi sabilillah. Walaupun beliau dalam keadaan pincang. Diceritakan bahwa beliau tidak bisa berperang, cuman beliau dijadikan sebagai penjaga dari pintu-pintu tersebut, dan beliau meninggal dalam kota Iskandariyah. Apa artinya? Apa hadisnya? Beliau katakan la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahid. Nah, di sini ini maklumat bagi kita bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk menggunakan sandal satu. Maksudnya apa? Kalau kita berjalan memakai sandal satunya kadang memakai, itu makruh hukumnya. Makruh kata Rasulullah, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Kalau seandainya buhan pian hendak seperti itu kata Rasulullah, liyan'ilhuma jami'ah. Kalau hendak memakai sandal, pakai sandalnya semuanya. Kalau kadang memakai sandal, lepas sandalnya. Jadi jangan separuh-separuh. Nah, di sini ulama menjelaskan sebuah illah, sebuah alasannya. Yang pertama alasannya apa? Hati-hatilah, buhan setan itu jalannya tuh seperti itu. Setan, Bu, melihat setan lah pian? Belum lah. Hendak buka mata batin enggak? Mana Ustaz Iman? Setan itu kalau berjalan itu menggunakan satu sandal, Pak. Maka di situ Rasulullah melarang umatnya, dan ini hukumnya makruh. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak mendapat dosa. Terus yang kedua, alasannya itu adalah min nahiyatil adl. Rasulullah ini orangnya adil, dan syariatnya Rasulullah adalah syariat yang adil. Dan begitu pula umatnya dituntut untuk adil. Maksud dari adil apa? Ya adil dalam setiap anggota tubuhnya. Ketika kaki kiri menggunakan sandal, wajib bagi kaki kanan untuk menggunakan sandal tersebut. Kalau kada adil. Rasulullah pernah juga melarang bahwa ketika kita bernaung, bernaung taulah bernaung, panas berteduh biar. Itu makruh hukumnya kalau hanya yang dinaungi ataupun yang berteduh tersebut hanya separuh dari badannya. Kalau hendak semuanya berteduh, jangan separuh-separuh kata Rasulullah, karena itu hukumnya makruh. Dari apa? Min nahiyatil adl, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita dapatkan ataupun kita kaji pada malam hari ini. Karena man la yudraku kulluh la yudraku julluh, man la yadruku wala yashfi, man la yadruku kulluh la yutraku julluh. Kalau seandainya kita kada bisa, habis tadi macam-macam ulamanya, ulun kada bisa menghafalnya satu-satu, kada apa-apa, kada jadi masalah. Cuman setidaknya jangan kada dapat apa-apa di sini. Setidaknya kita tahu, pakai sandal satu tuh makruh. Kalau berteduh itu harus semuanya, kalau kada makruh. Setidaknya kita ambil sedikit walaupun manfaat dari majelis ini. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembacaan setiap hal yang bersangkutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah kafarah, penghapus dosa-dosa kita, dan semoga menjadi sebuah sarana kita dekat kembali bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan dosa kita, telah berkahkan umur kita, telah tambahkan rezeki kita, dan semoga menjadi wasilah cepatnya jomblo-jomblo yang kada menikah untuk menikah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mungkin ini bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridha, minta halal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي ووفق لما ترضى لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد